Apakah juga ada goal di dunia politik untuk mencapai puncak tertinggi, katakanlah presiden? Kando tuh bukan anak band lagi. Hah? Kando tuh udah politisi. Udah. Ku mau bagai masih kok. Gak perlu pinter kok jadi politisi itu. Pinter-pinter. Negara yang ideal menurut Kando seperti apa? Kalau pencapaian dari Barisan Muda kenapa harus dibentuk? Barisan Muda ini di Indo ini ORTOM, Organisasi Otonom Partai. Dibentuk 98 bersamaan dengan lahirnya PAN 23 Agustus. Tujuannya satu. Dulu waktu para pendiri-pendiri PAN ya kan mencanakan untuk membuat partai gitu kan. Setelah ya dianggap berhasil lah. Ya kan? Ini prosesnya juga cukup luar biasa pada saat itu. Nah, kami yang mahasiswa, saya kan mahasiswa pada saat itu tingkat 2. Yang merasa punya satu visi, satu tujuan, satu jalan dengan para pendiri-pendiri PAN. Kami menyatakan diri untuk bisa bersama-sama berjuang bersama PAN. Khususnya dari kelompok muda, aktivis muda pada saat itu, anak-anak mahasiswa, ya kan, termasuk yang pasca misalnya. Memastikan mengawal bahwa cita-cita reformasi ini akan terus berjalan, ngerti gak? Betul kata Dindo tadi, sudah belum? Belum. Kan yang kita kawal ini kan tidak boleh lagi ada korupsi, tidak boleh lagi ada kolusi, tidak boleh lagi ada nepotisme misalnya pada saat itu. Ya kan? Karena di Orde Baru kan dianggap nepotisme di mana-mana, korupsi merajalela, kolusi luar biasa gitu. Nah ini kita pastikan supaya tidak ada. Nah tapi kan dari perjuangan-perjuangan itu lahirlah KPK, ya kan? Yang kita berharap KPK ini betul-betul bisa menjadi garda terdepan dalam rangka mengantisipasi terjadinya korupsi di tanah air misalnya. Tapi kan faktanya banyak juga yang ditangkap. Gitu. Bukan berarti nggak berhasil. Bukan berarti tidak berhasil, tapi ya ini semua bentuk-bentuk perjuangan dan perjuangan ini juga berkelanjutan akan terus. Sama halnya perjuangan-perjuangan dilakukan oleh para leluhur kita zaman dulu gitu loh. Baik dari zaman kerajaan, masuk mulai di era presidensial, ya kan? Mulai di masa-masa keemasan Indonesia misalnya, masa pembangunan, semua kan berjalan terus. Sampai sempat terjadi resesi, ya kan? Krisis ekonomi gitu loh. Akhirnya berjuang lagi kita. Dan reformasi sudah berjalan kurang lebih berapa? 24 tahun. 98. 24 tahun gitu. Apakah sudah tercapai? Belum juga. Tapi setidaknya kita akan pastikan terus bahwa kita akan terus berdiskusi, duduk, kita bicarakan bagaimana membangun pola, membangun cara agar supaya si tiga pilar korupsi, kolusi, nepotisme ini tidak terjadi lagi. Minimal mengurangi lah. Oke. Berarti dari statement Kando barusan, Kando bisa memastikan bahwa Kando tidak akan melakukan itu? Insya Allah kita tidak boleh lakukan itu. Karena DPR ini kan kerjanya kolektif kolegial ini. Bersama-sama. Ya kan? Semoga siapapun di antara yang duduk di DPR ini kan tidak saling menjatuhkan gitu loh, ngerti? Iya. Ya harapan kita masyarakat juga begitu kan. Harapan kita begitu. Ya justru kadang kita kalau ngelihat anggota DPR ribut satu sama lain, ya kita juga deg-degan juga gitu kan. Maksudnya ada satu mungkin kecil lah persentase kita bangga karena mungkin mereka menyuarakan apa yang aspirasi rakyat gitu kan. Kalau saya jadi rakyat, saya senang lihat DPR ribut. Iya. Artinya mereka gitu. kerja. Artinya mereka kerja gitu kan. Cuman di sisi lain tuh kayak ya mungkin ributnya nggak sampai level pukul-pukulan kadang-kadang kan. Iya. Bedanya sekarang Dindo semua juga ditampilkan kan. Kalau zaman dulu kan enggak. Kalaupun ada yang kayak gitu kan sedapat mungkin ditutupin gitu. Berarti dari dulu sebenarnya sudah ada. Pasti sudah ada. Tapi kan ya itulah fungsinya penyiaran kan. Melihat dulu kan mana yang memfilter itu dulu ya. Mana yang harus ditayangkan, mana yang enggak gitu. Kalau sekarang semua terbuka gitu. Berarti kalau cita-cita itu memfilter maksudnya untuk memberikan edukasi sekaligus ke masyarakat kayak yang kemarin terjadi ini ada yang melihat video lah ibaratnya gitu kan. Yaitu kerabat kita juga gitu. Ya mungkin kan kita kan kadang-kadang suka ada di handphone ada yang ngirim terus kebuka gitu kan ya. Nah
berarti kan anggota DPR pun juga sudah menjadi contoh atau public figure bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Iya, berarti artinya, bukan jadi pelayan doang gitu. Artinya memang sekarang kita juga sudah harus mawas diri gitu loh Dindo. Kita harus mawas diri, tidak boleh lagi kemudian lupa bahwa kita sekarang ada di era terbuka. Iya sih. Mata di mana-mana, gitu loh. Iya. Artinya ya semua harus betul-betul apa ya? Artinya kalem lah, semua harus kalem. Iya, karena kalau enggak repot gitu loh. Ya, kalau kayak yang Dindo sampaikan tadi itu kan pribadi dia. Iya sih. Kita nggak tahu alasan dia kenapa dia begitu, kita juga nggak tahu. Dan kita nggak perlu. Itu urusan pribadi. Kita jangan masuk ke situ, kan benar nggak sih? Cuman mungkin karena pas lagi rapat kali karena duduk di situ. Betul. Pertanyaannya apa cuma dia? Iya. Berarti kalau emang bukan cuma dia, berarti memang ya, ada makanya juga. saya bilang kita kan nggak tahu yang kayak gitu-gitu, benar nggak? Iya sih. Sekarang pertanyaannya kemudian adalah, oke, dia tidak lihat di situ. Kalau dia lihat di tempat lain gimana? Ya mungkin kalau di tempat ya kalau lain, yang salah itu adalah kenapa dia lihat itu. Iya, saat itu maksudnya Saat itu momennya misalnya, aja. Kenapa saat rapat? Harusnya kan fokus ke rapat. Mungkin itu yang dipermasalahkan orang kan. Iya, nggak apa-apa. Apa bedanya dengan yang tidur? Iya. Hah? Atau yang main game? Iya. Ya berarti maksudnya salah semua karena kan kayak nggak siap untuk jadi wakil gitu atau gimana sih? Enggak juga. Justru enggak. Enggak juga. Enggak, maksudnya kita kan nggak tahu apa itu momen lagi break. Kan kita nggak tahu itu benar lagi rapat kan? Ada breaknya ya kalau setiap kali iya, rapat ada itu dong. Oh iya. Kan ada gitu loh. Misalnya kayak kita tunda dulu ya, skorsing dulu misalnya. Kita kan nggak tahu. Nah begitu skors itu kan mungkin ada yang tetap baca dokumen, ada yang gue main game dulu. Iya sih. Gue nonton dulu Karena kameranya ke situ doang, nggak ke seluruh ruangan saat itu. Oke. Jadi gitu. secara nggak langsung tuh memang kita sebagai masyarakat pun juga harus lebih teliti. Maksud Kando tuh gitu. Iya. Harus tahu dulu, jangan langsung ngelihat itu ngejudge gitu, jangan langsung ngejudge. Nah, dia kan orang dewasa, Dindo. Iyalah. Gimana sih? Kita kan juga, iya. Oke. Kando sebagai anak band, Kando sudah mencapai puncak. Ungu di mana-mana dikenal sampai sekarang pun juga luar biasa, Clickers di mana-mana juga luar biasa. Seorang Pasha yang pernah merasakan nikmatnya berada di puncak dunia entertainment. Apakah juga ada goal di dunia politik untuk mencapai puncak tertinggi, katakanlah presiden? Apakah ada niat untuk ke situ kan? Kita kan dari kecil kalau ditanya pengen jadi apa? Jadi presiden, ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya. Bukan hal yang baru. Orang hari ini bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi menteri. Saya kira nggak ada masalah. Tapi kan kita juga harus mengukur. Gitu loh. Politik itu, being politician itu semua boleh. Tapi tetap harus ada. Saya kira Pak Jokowi juga tidak pernah bermimpi jadi presiden. Mungkin ya. Tidak pernah bermimpi jadi presiden. Menjadi gubernur DKI saja saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Gitu. Tapi faktanya beliau jadi presiden, bahkan pernah menjadi gubernur DKI gitu loh. Itu kan perjalanan politik yang cukup fantastis menurut kita semua gitu kan. Betul. Seorang Pak Jokowi, Pak D yang begitu sederhana gitu kan. Bisa melalui proses wow gitu loh. Maksudnya beliau ini apa? Kalau yang saya pelajari bukan pemimpin partai tapi kalau kita percaya tentang gift, ya itulah gift. Iya, setuju. Ya kan? Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau tadi berbicara mengenai ngukur-ngukur, kalau Kando ngukur diri Kando sendiri, pintunya DPR. Oke. Pintunya adalah DPR. Kalau kita bisa lolos di DPR, insya Allah kita berjuang, kita bekerja untuk rakyat, kita melayani masyarakat. Ya semua kan tergantung daripada kebijakan partai. Kalau kemudian partai mempercayakan kita ke depan, oke, Pasha jadi menteri, oke, Pasha jadi duta besar. Oke, Pasha jadi wakil presiden, Pasha jadi presiden, itu kan semua bukan keputusan kita kan. Iya. Pak Jokowi yang minta rakyat. Iya. Rakyat yang minta Pak Jokowi maju. Iya. Dan kalau satu hari rakyat berteriak, Pasha kita mau Gilang Dirgai jadi presiden. Benar gak? Apa yang salah? Tetapi kita siap gak melewati proses itu? Iya. Kan tidak serta-merta rakyat teriak terus kemudian jadi. Kan ada proses politik yang harus dilalui gitu kan. Verifikasi dokumen fisik dan lain sebagainya ya kan ada proses ya, debat. Kompetensi tadi lah semua harus dilalui. Benar salahnya, benar tidaknya, oke enggaknya itu kan bukan kita yang menilai. Pada akhirnya vote yang akan menentukan. Iya. You jadi presiden apa tidak. Iya sih. Benar juga ya. Ini menarik sekali loh omongan dari tadi. Kando tuh bukan anak band lagi. Hah?
Kando tuh udah politisi. Udah. Ku meleh bagai masih kok terbang ke awan. Masih. Iya tapi luar biasa dari tadi tuh. Kando cara ngejawabnya, kemudian apa namanya ya retorika berpikirnya itu luar biasa loh memang. Ya karena kita mau belajar. Mau belajar. Berarti Kando juga baca buku juga orang? Baca. Kita banyak baca. Saya termasuk yang cukup apa ya? Sebenarnya dari sekolah. Dari sekolah. Ya kalau itu wajib kan. Ya, dari sekolah. Maksudnya enggak buku-buku yang tidak dibaca di sekolah saya baca. Maksudnya dari saat sekolah pun juga sudah hobi membaca. Dulu kan ada Gramedia. Gramedia itu kan tempat jual-jual buku termasuk buku-buku bekas. Iya. Itu buku-buku bekas. Dan saya suka baca buku-buku sejarah. Termasuk Bung Karno. Kenapa tadi saya sempat sampaikan bahwa bahkan Bung Karno itu mengeluarkan resep Nusantara. Mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya tidak tahu kalau seorang Bung Karno itu melalui masakan itu bisa menjadi diplomasi politik. Itu yang dari Cindy Adam kan? Yes. Gitu loh misalnya. Iya. Ya kan? Persoalan misalnya apa namanya salah satu pemakaman tokoh kita yang ada di Rusia misalnya. Ya kan? Di situ bagaimana Bung Karno membangun diplomasi. Imam Bukhari ya? Imam Bukhari. Coba kan itu dari hal yang sederhana. Wah kalau itu sih luar biasa. Itu maksud saya. Nah jadi saya kira kita sebagai generasi-generasi bangsa hari ini yang akan memegang tongkat estafet ke depan, ya kita juga harus mempersiapkan diri. Gak perlu pinter kok jadi politisi itu. Pinter-pinter. Dua arti yang berbeda ya. Pinter-pinter. Iya. Oke, terakhir Kando pertanyaannya. Banyak orang yang bilang PAN itu partainya artis. Pendapat Kando? Tidak salah. Ya kalau artinya kan bukan partai artis. Artinya kan partai amanat nasional. Kalau kemudian seolah-olah dimemekan menjadi partai artis nasional nggak salah juga. Faktanya kan banyak artis kita hari ini Desi Ratnasari, ada Primus Justisio, ada Eko Patrio, ada Pasya hari ini, terus ke depan ada Gilang Dirga. Kenal gak sama Gilang Dirga? Gitu. Nah ini yang sudah membuktikan dirinya melayani masyarakat selama 3 periode, which is 15 tahun. Iya. Nah hari ini, mohon maaf tadi kalau kita kembali ke persoalan tadi, alhamdulillah mereka tidak melakukan hal-hal yang kita khawatirkan tadi. Iya betul. 3 periode bertahan. Nah kita pengen membantu. Ya. Kalau bertiga mungkin nggak terlalu kuat, nggak cukup. Ayo dong kita masuk lagi. Ada Pasya lagi di dalam misalnya, akan ada siapa lagi, ada Gilang Dirga, ada siapa lagi. Ayo, gitu loh. Biar lebih kuat. Gitu bener gak? Nah kan kalau kita bersatu kan luar biasa gitu loh Dinda. Iya kan bener gak? Nah Dinda ini salah satu ayat bunyinya begini di Quran surat As-Saff itu. Innallaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ka'annahum bunyanun marsusun. Sesungguhnya Allah senang kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Berjihad di jalannya. Seperti barisan yang rapih, seperti bangunan yang kokoh. Nah itu tadi maksud saya bahwa kalau kita bersama-sama gitu loh. Mau membentuk barisan yang rapi. Seperti bangunan yang kokoh. Nah apapun yang kita perjuangkan saya kira insya Allah bisa kita wujudkan gitu. Dibanding kita kerja sendiri. Gitu. Jadi saya kira begitu Pak Dir. Pak Dir. Begitu. Jujur sebenarnya obrolan kita sepanjang ini mungkin ada 40 menitan ini tadi mewakili politisi. Kando tuh sudah mewakili para politisi sebenarnya. Iya, karena pembahasan mengenai band tuh cuma sedikit. Izin Pak Dir. Gitu. Karena mulai dari gestur, dari sikap, pertanyaan-pertanyaan dari Dindo pun semua sudah terwakili untuk para politisi di luar sana bahkan. Pertanyaan mengenai band itu dikit banget gitu. Tapi ingat Dinda, sehebat-hebatnya kita, kamu, siapapun di luar sana menjadi politisi, tidak bisa menjadi Tuhan juga. Iya. Kita pasti punya batasan. Iya. Jadi jangan sampai kemudian seolah-olah Pasya masuk DPR, insya Allah semua ini gue pasti belum tentu juga. Karena kita terbatasi oleh waktu, tenaga, pikiran, kemampuan dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada usaha untuk memperbaiki itu. Gitu. Maksudnya kan kadang ada orang yang ngomong gini, udah nanti pokoknya saya akan. Seolah-olah semuanya bisa gitu. Iya. Nah itu yang bahaya. Nah tapi memang mungkin itu sudah menjadi lumrah pada saat kampanye-kampanye Kando. Kalau misalkan Kando kampanye tapi Dindo merasa tidak teryakinkan, dia aja gak yakin, gimana tuh? Beda, itu kan program. Itu dua hal yang berbeda Dindo. Kalau program iya. Tapi mohon maaf kalau kemudian nanti kalau aku dari Jati Bening ke rumah Pasya,
bisa nggak kamu bantu? Ngerti gak sih? Kadang-kadang hal yang di luar yang nggak perlu sebenarnya disampaikan gitu. Maaf paham kan maksud saya? Maksudnya hal-hal yang sebenarnya banyak hal Dindo yang tidak dalam program. Kalau program ya jelas harus kita penuhin dong. Saya memastikan bahwa setiap anak balita akan mendapatkan susu gratis misalnya. Saya memastikan bahwa setiap anak yang masih dalam usia didik akan menjadi peserta didik dan tidak perlu bayar. Itu program. Meskipun banyak juga program yang belum selesai. Iya, tapi sudah digodok. Tapi yang maksud saya tadi itu kadang-kadang masyarakat mintanya itu justru di luar yang hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi prioritas. Nah, itulah perlunya edukasi mungkin ya ke masyarakat ya. Ngobrol, bicara. Oke. Parlemen ini kan bicara. Iya. Kita bicara. Dan kalau misalkan kita berkaca pada UUD 1945 kan mencerdaskan kehidupan bangsa kan Kando. Kando sendiri dari dunia entertainment. Melihat fenomena-fenomena yang kita tahu sekarang bahwa banyak orang yang mungkin sedikit resah dengan ramainya tayangan-tayangan yang mungkin kurang mendidik. Sehingga membuat masyarakat kita ya udah di situ aja terus kayak begitu. Apa yang kira-kira Kando bisa lakukan untuk hal itu? Kalau Dindo masih ingat, pernah kejadian di 2012 kalau saya nggak salah pada 2014 pada saat Pilgub DKI. Itu kan Menkominfo sempat menghentikan. Iya. Beberapa kali. Media sosial kan, kalau saya nggak salah itu. Facebook atau Twitter atau apa gitu. Artinya itu kan bisa dilakukan, itu kan kebijakan politik. Gitu. Hari ini pemerintah Indonesia mengatakan tidak boleh dulu ada siaran televisi selama 1 minggu. Bisa. Hari ini pemerintah Indonesia melalui Menkominfo bisa mengatakan bahwa besok media sosial tidak kita izinkan lagi di Indonesia. Bisa. Korea Utara memberlakukan itu kan. Iya sih. Itu semua politik. Untuk apa? Supaya tidak terkontaminasi oleh dunia luar. Supaya tidak kemudian cara berpikir orang Korea Utara misalnya, ini mungkin pendapat saya, tidak terganggu dengan gaya-gaya K-pop misalnya. Betul. Orang Korea Utara ternyata tidak ada yang kayak K-pop kan. Gitu loh. Tapi apakah mungkin itu diterapkan di kita? Ya, kita ini kan negara kesepakatan Dino. Semuanya harus disepakati. Iya kan? Kita ini kan tidak otoritas, tidak otoriter kemudian ada yang seolah-olah presiden sendiri yang mengambil keputusan kan tidak bisa begitu. Karena ada stigma yang mengatakan jangan sampai rakyat itu lebih pintar dari penguasa. Karena kalau lebih pintar dari penguasa akan goyah banget. Rakyat pasti akan selalu lebih pintar daripada penguasa Dino. Gitu ya? Itu pasti. Oke. Buktinya? Ya buktinya hari ini faktanya anak-anak mahasiswa mampu turun ke jalan menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Mereka bagian daripada masyarakat, mereka bagian daripada rakyat Indonesia. Yang kemudian seolah-olah kalau kita melihat dari luar, mereka lebih mampu berpikir. Lebih jauh daripada pemerintah. Betul. Itu kan secara tidak langsung menerjemahkan bahwa kok anak mahasiswa lebih paham daripada pemerintah gitu. Benar gak? Betul. Nah, orang yang di dalam kalau mendapatkan stigma seperti itu, apa yang biasanya terjadi di dalam itu yang dilakukan? Ya apapun ceritanya kan semuanya punya maksud dan tujuan Indo. Kita kan nggak tahu. Hari ini mahasiswa, besok mungkin tokoh akademisi misalnya. Besoknya lagi tokoh perempuan. Atau mungkin besoknya lagi para pemangku adat misalnya. Kemarin baru keluar lagi kan Pak Anies dengan gambar Papua misalnya. Itu kan langsung respon sama banyak orang. Ada yang katanya rasis, ada yang katanya ini. Tapi kan kita nggak tahu ini yang posting siapa. Maksud dan tujuannya apa kan kita nggak tahu. Yang edit siapa ya. Makanya tidak boleh semuanya ngomong. Kalau semuanya ngomong kan jadi repot gitu loh Dinto. Iya. Berarti ada forumnya. Iya. Dan itu bisa sampai ke DPR sebenarnya kalau mau dibahas gitu. Oke. Bisa sampai ke DPR. Nah kalau misalkan ini kalau menurut hemat berpikir Dindo dan beberapa orang lain mungkin adalah sosial media tidak bisa kita tahan memang gelombangnya karena di seluruh dunia sudah seperti itu. Tapi benar gak menurut Kando bahwa mentalitas masyarakat Indonesia yang belum siap untuk menerima sosial media seramai ini? Itu saya sepakat. Saya sepakat. Okay. Yang paling sederhana gak usah jauh-jauh Dindo. Hari ini anak usia remaja pun sudah megang HP. Iya. Saya sebagai seorang bapak yang punya anak remaja, itu sudah pegang HP. Kalau kita bicara pantas gak pantas, dia belum pantas. Tapi faktanya, sekarang kan keterbukaan. Ya, transformasi publik dibutuhkan.
Iya. Semua orang bisa mengatakan loh saya kan butuh Transparansinya. Iya, ada ilmu dan pengetahuan di sini. Terlepas di situ ada selipan-selipan yang kita juga nggak jelas gitu loh. Gimana kita pertanyaannya adalah kenapa tidak disaring informasi itu? Tugasnya siapa itu? Ya, Kementerian Komunikasi Informasi dong. Ya kan? Yang membidangi itu gitu loh. Betul. Peredaran informasi di tanah air ini. Iya. Regulasi dari mereka. Misalnya, Menkominfo mengeluarkan kebijakan bahwa bagaimana caranya semua stakeholder ya yang berkaitan dengan media sosial tidak boleh lagi membiarkan ada informasi-informasi, minta maaf misalnya, ya kan, kekerasan di media sosial, ya kan? Kan Instagram sudah melakukan itu tuh, dia ingetin tuh betul. Video nggak boleh namanya, kan suka diingetin kan? Betul. Nah, terus dan lain sebagainya yang kira-kira kita anggap tidak pas untuk ditampilkan di semua tangan orang gitu loh. Which is tangan orang ini kan beragam, ada usia 10, ada usia 15, ada usia 40 dan seterusnya gitu. Itu semua politik gitu. Gak usah jauh-jauh. Begitu pemerintah bilang lockdown, ya lockdown Dinda ini. Iya, nah maksudnya pemerintah mampu melakukan itu Mampu. kan. Bahkan katakanlah begini, nggak mungkin pemerintah kita tidak mampu membuat aplikasi serupa seperti yang dilakukan Cina. Di Google nggak ada. Makanya gitu kan. ini perlu kesepakatan. Kita kan nggak mungkin dong nyuruh-nyuruh presiden undang dong tokoh-tokoh itu untuk bahas ini, untuk menyampaikan ini. Gitu. Karena menurut saya kementerian terkait harusnya sudah lebih jauh, lebih peka untuk menyadari perubahan mindset generasi-generasi kita akan datang. Iya. Kando, dari sekian usia Kando ini, pengalaman Kando yang banyak, bertemu dengan orang banyak, buku-buku yang telah dibaca. Negara yang ideal menurut Kando seperti apa? Ukurannya apa dulu nih? Apa aja? IPM kah? Apakah misalnya gitu? Apapun. Kalau tingkat kelayakan hidup nyaman berdasarkan ukuran, itu Kanada. Oke. Swiss, tenang. Kalau negara yang pernah saya kunjungi Swiss, tenang. Beda kalau negara-negara, mohon maaf, yang cenderung mengedepankan kedudukan politiknya yang lebih tinggi. Contoh Pakistan, Iran, Afghanistan. Yang kita dengar bicara politik aja, nuklir, perang aja, gitu loh. Beda sama beberapa negara Eropa, ya kan? Negara-negara tertentu di Eropa bicara tentang pariwisata. Ya kan? Bicara tentang kebudayaan. Ya kan? Nah, kalau misalnya Amerika selalu bicara tentang bagaimana ekonomi global. Ya kan? Iya benar. Pokoknya gue ini sebagai negara dia bagaimana gue bisa mengelola. Rusia gak pernah bicara pariwisata. Bicara tentang bagaimana gue pertahanan. Pertahanan gue. Lu macam-macam gue serang. Faktanya hari ini terjadi. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, semua kan tergantung daripada isi kepala kita hari ini. Yang cocok diterapkan di Indonesia menurut Kando, yang ideal? Kita ini kan negara jajahan Belanda. Kultur, budaya, cara berpikir Belanda termasuk strategi-strategi Belanda kan masih tertinggal di kita ini hari ini. Adu domba. Divide et impera. Dan lain sebagainya. Itu merupakan peninggalan yang saya kira sudah berakar. Butuh mungkin berapa generasi baru, ya. Penerapan hukum kita juga kan masih menerapkan dari sana juga gitu. Nah, butuh waktu. Tapi kalau tadi kembali ke Dino bilang, kira-kira negara mana? Kalau Kando mau tinggal di mana sih, misalnya gitu loh, yang kira-kira nyaman gitu loh misalnya. Mungkin saya Swiss kali ya. Swiss ya. Iya. Itu kalau Kando mau tinggal di sana. Kalau mau tinggal. Tapi kalau Kando sebagai pemimpin, ya kalau mau karena kulturnya sudah Belanda, jadikan seperti Belanda yang sekarang. Iya. Sekalian. Gitu. Iya. Sekalian gitu. Banyak peninggalan Belanda kita yang hari ini kita tidak, dalam tanda petik tidak kita manfaatkan. Dari sisi heritage ya. Betul. Sementara di luar negeri, negara-negara persemakmuran, sebut saja Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, jajahan Inggris, betul. Vietnam, Perancis. Mereka heritage itu mereka jaga betul. Betul. Bahkan kemarin tuh Dino kan sempat nginep di salah satu hotel di London. Jadi di hotel tersebut disediakan satu handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Dan para customer bisa telepon gratis ke negara-negara persemakmuran.
Malaysia, Singapura, Brunei gitu. Maksudnya sebegitu perhatiannya negara tersebut terhadap negara persemakmuran kan secara memberikan fasilitas itu. Memberikan fasilitas itu. Maksudnya ini free phone, free call gitu kan. Sebegitu luar biasanya mereka gitu. Ya karena mungkin mereka memang jajahan situ juga kan. Bagi negara yang mau bertanggung jawab. Iya kan? Betul gak? Iya benar. Iya kan? Benar. Nah kan saya baru dapat informasi kemarin katanya apa tuh pemerintah Belanda apa siapa itu ngomong. Baru minta maaf sekarang kan? Setelah jajah kita 300 tahun lebih itu katanya gitu. Iya. Kaisar Belanda ya, Raja Belanda ya. Kan gitu. Nah, tapi saya kira itu kan wah itu udah politik tingkat tinggi Dindo. Gitu kita ini apa sih lah butiran debu lah kita ini. Kita ini mau melayani dulu masyarakat dengan kemampuan kita, dengan niat kita, harapan kita gitu kan. Ya saya pribadi ya hari ini ada momentum politik 2024 ya tentunya kita mempersiapkan diri. Ya kan? Harus sehat, harus belajar lagi gitu kan. Sehingga kalau 2024 kita punya rezeki untuk duduk di parlemen mewakili masyarakat daerah pemilihan kita, maka kita akan maksimalkan. Kita akan kerja dengan optimal, kita akan sedapat mungkin kita menjawab apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Termasuk mengeksekusi gitu kan, betul, apa yang menjadi program-program kita gitu kan, jadi tidak hanya wacana saja. Nah itu dulu lah, supaya tidak kepalanya biar nggak terlalu meledak gitu kan, karena kalau kita bicara sudah terlalu tinggi, politik tinggi ini agak repot juga. Iya tapi setidaknya mungkin yang nonton ini pun tahu bahwa ternyata jauh juga pikiran seorang Pasha gitu kan, nggak cuma sekedar di sini doang, tapi ternyata visinya jauh ke sana ke depan. Gitu. Luar biasa. Kando terima kasih banyak. Sama-sama. Udah. Tapi kalau Kando masih mau ngobrol nggak masalah. Masih mau ngerokok. Nah, ya udah kita sambil ngerokok aja karena Dindo tuh tahu jadwal Kando. Jadi ya guys seorang Pasha Ungu ini sebenarnya hari ini tuh baiknya minta ampun karena dia menyempatkan diri untuk hadir padahal di sela waktunya ini beliau ini harus hadir ke satu pertemuan ke satu rapat itu. Jadi ini merasa spesial sekali kan. Gitu. Bismillah Dindo ya. Saya doakan juga Dindo lah. Dindo juga mudah-mudahan silakan menjadi konsideran, mempertimbangkan. Mempertimbangkan kira-kira mau kemana. Gitu ya. Saya cuma titip satu. Apa tuh? Buatlah sejarah dalam hidup. Meskipun itu hanya satu hari. Silakan Dinda terjemahkan sendiri saja. Apa itu? Kita sejarah itu kan banyak ya. Hari ini Dinda menjadi mungkin satu-satunya impersonate yang ada di Indonesia. Itu sejarah misalnya. Iya. Dari dulu sih udah ada sebenarnya kan tuh. Oke, cuma mungkin tidak sepopuler kamu kan. Mungkin. Iya. Dan kamu kan tidak hanya sekedar impersonate. Banyak gitu loh. Ya kan bisa di banyak berita gitu. Nah, saya di dunia nyanyi, tarik suara, alhamdulillah sudah awarding penghargaan, kejuaraan lain sebagainya udahlah kita udah nikmati sampai royaltinya kita udah nikmati. Nah, saya pribadi pengen ada sedikit dalam hidup saya itu juga setidaknya bisa berbagi dengan masyarakat secara langsung. Ya kemarin saya lakukan sebagai wali kota gitu. Ke depan saya masih pengen untuk bisa mengabdi, terus berkiprah di situ. Berkiprah di situ ya. Benar nggak sih kalau kalimatnya mengabdi atau terlalu dalam ya kalau mengabdi untuk masyarakat? Mengabdi berkiprah itu artinya kita pelaksanaan ya. Berkiprah ini kan kita melaksanakan. Kalau mengabdi ini ya kita ada di dalam, ya kita ada di dalam dan semua cita-cita itu harus kita laksanakan gitu. Pengabdian, pelayanan, berkiprah ini kan karena politik ini kan pilihan itu. Iya betul. Dino bisa stop kapan saja, bisa mulai kapan saja, gitu loh. Ya, kalau di luar negeri tuh, kalau di Amerika kan bisa jadi tentara. Orang kayak kita ini bisa jadi tentara. Iya. Nah 2 tahun udah nggak jadi lagi. Kayak wajib militer gitu. Iya kayak gitu. Iya, benar. Makanya lucu kan kadang-kadang anak muda kok veteran misalnya gitu kan. Iya, mantan veteran, mantan Navy SEAL, mantan ini. Wah, padahal usianya masih 40, 30 gitu. Iya. Mereka udah bisa tahu cerita tentang perang dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau di politik nggak ada umurnya ya. Nggak ada umurnya, itu enaknya nggak ada pensiunnya. Bismillah. Udah salaman aja. Terima kasih banyak. Udah salaman bersejarah nih. Jadi kalau mengukir sejarah hari inilah sejarahnya. Sekali lagi. Enggak takutnya tadi nggak dapet di kamera. Ijab kabul ya. Bismillah. Kado terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama Lindo. Sama-sama.